Berani itu bukan ketiadaan ketakutan, tetapi berani itu bicara tentang keputusan untuk kita menghadapi ketakutan dan kita menyelesaikannya. Statement ini menjadi pembuka dari Pak Daniel kemarin sharing tentang courage to witness, ya, keberanian untuk menjadi saksi. Dan Komsel, ayo kita meresponi pesan ini sebagai satu pesan untuk kita menjadi berani. Berani untuk apa? Menyatakan pribadi Kristus, berani untuk menyatakan kebenaran. Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga di sana dikatakan, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Paulus dan Barnabas sedang menghadapi perlawanan ketika pengajaran mereka sampaikan, mereka ditolak, bahkan ada beberapa ayat yang menunjukkan penolakan itu berupa dilempari batu dan sebagainya. Bahkan perjalanan mereka sampai ke tempat ini, ke tempat di mana mereka mengajar dengan berani pun karena mereka menyingkir dari kota yang lain, karena mereka ditolak dengan pengajarannya, ada perlawanan yang datang. Tapi saya bersyukur bahwa Paulus dan Barnabas ini menunjukkan sebuah respon, ya, respon yang tepat untuk menghadapi perlawanan, pemberontakan, bukan dengan melawan balik. Karena saya percaya kalau kita meresponi perlawanan dengan kita melawan balik, artinya kita nggak beda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, Paulus dan Barnabas mereka memilih untuk tetap mengajar dengan berani, mengajarkan tentang Tuhan. Karena mereka percaya juga bahwa Tuhan menyertai mereka dalam melakukan tugas mereka. Sebab itu situasi dan kondisi tidak mudah itu bukan menjadi alasan untuk akhirnya kita keluar dari kebenaran. Ya, ini yang perlu menjadi catatan kita, bahwa situasi dan kondisi tidak mudah yang datang dalam kehidupan kita bukan menjadi alasan untuk kita keluar dari kebenaran. Nah, melalui kisah ini kita belajar hal-hal apa yang membuat mereka tetap dengan penuh keberanian menyatakan kebenaran, ya, dalam melakukan pemberitaan Injil. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa mereka ada di dalam hadirat Sang Raja, ada penyertaan Tuhan dalam mereka. Ayatnya berkata begini, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan di sini muncul karena Tuhan memberikan janji-janji penyertaan atas setiap orang percaya, atas setiap kita. Jadi situasi dan kondisi nggak mudah itu bukan berarti bahwa Tuhan sedang lalai dalam menyertai kita. Tuhan sedang kehilangan momen untuk menjaga kita karena Tuhan mungkin terlelap, tertidur. Enggak, Tuhan nggak pernah terlelap, Tuhan nggak pernah tertidur menjaga kita. Sebab itu situasi dan kondisi nggak mudah bukan berarti Tuhan sedang nggak menjaga kita. Penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang begini, kita yang gak sadar keluar dari kebenaran, sehingga akhirnya cover Tuhan atas hidup kita gak bisa kita rasakan, ya kan? Sebab itu hadirat Sang Raja ini penting, ya. Seperti Matius 28 ayat 20 juga mengatakan bahwa amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ditutup dengan satu janji bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini yang perlu kita pegang. Situasi kondisi sulit boleh datang, perlawanan boleh datang, tapi penyertaan Tuhan itu yang tetap menjadi dasar kita untuk kita terus melakukan kebenaran. Sebab itu bukan membalas, bukan. Kalau kita membalas, kita nggak jauh beda dengan orang yang melawan, orang yang melakukan dosa kepada kita. Sebab itu jangan kita menjadi orang berdosa hanya gara-gara kita ketemu orang-orang yang berdosa. Ya, kita tetap jaga hidup kita dalam kebenaran. Responi untuk terus menyatakan kebenaran. Kenapa? Hadirat Tuhan ada menyertai kita. Yang kedua, kenapa mereka terus berani menyatakan kebenaran? Karena mereka sedang melakukan mandat Sang Raja. Ada satu perintah. Dan kenapa ada satu perintah yang kenapa ini menjadi kekuatan buat mereka? Karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, saya percaya Tuhan menguatkan berita. Tuhan menunjukkan satu bukti bahwa berita itu bukan berita yang kosong. Bahwa apa yang kita sampaikan bukan sebuah isapan jempol, enggak, tapi sebuah kisah, sebuah kebenaran, ya, hal yang benar, hal yang akan mengubah kehidupan waktu kita berjumpa dengan Kristus. Nah, itu yang kita beritakan. Kita melakukan mandat Sang Raja. Mandat itu perintah, dan perintah raja itu undang-undang yang wajib dilakukan. Sebab itu kita sebagai warga kerajaan, kita tahu bahwa Sang Raja kita memerintahkan kita untuk pergi jadikan semua bangsa murid.
Sebab itu kita Komsel meresponi pemuritan itu dengan Komsal. Jangan lupa bangun Komsal. Jangan lupa bangun Komsal. Sekali lagi biar lebih mantap. Jangan lupa untuk bangun Komsal. Komunitas saling satu dengan yang lain. Gak cuma sekedar Komsel yang ya kumpul-kumpul banyak. Tapi ada saling. Kelompok kecil di mana bisa saya sharing, kita akan dengar sharing, saya mendoakan, kita juga akan didoakan. Mesti ada saling. Ada Komsal yang dibangun, di sana pemuritan terjadi. Matius 28 ayat 19 dikatakan perintah Tuhan adalah jadikan semua bangsa murid. Sebab itu beri diri kita untuk semakin dipakai Tuhan menyatakan pribadinya, menyatakan kebenarannya. Karena kita sedang melakukan mandat Sang Raja. Yang ketiga ada kuasa Sang Raja yang menyertai mereka. Ya, ayatnya berkata mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Dunia ini dipenuhi orang sakit, nggak cuma sakit secara fisik, ya COVID, banyak orang kena COVID dan sakit. Tapi ada hal yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu apa? Tawar hati, yaitu apa? Akar pahit yang menguasai hati itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia akan membuat hidup kita semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan ketika akar pahit begitu menguasai, ketika tawar hati begitu menguasai, ketika kasih Tuhan menyapa orang itu pun dia nggak akan bisa ngerasakan kasih Tuhan. Enggak. Dia akan tetap berpikir bahwa begini, Tuhan kok Tuhan jahat sama aku, Tuhan kok nggak sertai aku. Dia akan semakin merasa dirinya itu orang yang paling sial gitu, orang yang paling mengenaskan begitu. Karena dia nggak pernah bisa melihat ada kasih Tuhan yang menyapa, padahal setiap hari Tuhan menyapa kita dengan kasih-Nya yang baru. Amin. Sebab itu hati-hati dengan tawar hati, hati-hati dengan sakit hati yang itu berakar pahit dalam hati kita, itu jauh lebih berbahaya. Nah, banyak orang punya sakit-sakit yang seperti ini. Dan inilah waktunya kita sebagai orang-orang percaya, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita untuk kita mulai masuk dalam kehidupan orang-orang sakit itu, dan kita memberi diri dipakai. Sentuhan tangan kita berdoa itu menjadi sentuhan kasih Tuhan buat mereka. Sentuhan tangan kita berdoa itu menjadi sentuhan di mana kasih itu membebaskan. Tawar hati, Tuhan akan berikan hati yang baru. Ya kan? Sakit hati dililit dengan kepahitan, kita akan berdoa terlepas dengan sentuhan hati, sentuhan tangan kita. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan menyertai kita. Sebab itu, ayo kita, dunia ini membutuhkan kita sebagai penerima kuasa, sebagai warga kerajaan Allah, kita menerima kuasa saat Roh Kudus turun. Kisah Rasul 1 ayat 8 kan, kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun untuk menjadi saksi. Kita menyatakan, mungkin kita punya pengalaman dengan sakit hati yang kita rasakan, dengan tawar hati yang dulu pernah kita rasakan. Itu bisa menjadi dalam tanda kutip ya, senjata untuk kita mulai masuk, kita hancurkan tawar hati di luar sana. Kita hancurkan sakit hati, pahit hati di luar sana. Kenapa? Kita mengalami kemenangan itu. Kita menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan melepaskan kita. Dan saya percaya itu akan menjadi dampak buat banyak orang. Keempat, ada kasih Sang Raja. Itu yang juga menyertai Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan kebenaran. Dan kasih ini kalau kita tahu, kita menyadari bahwa kasih ini adalah alasan utama bagi Sang Raja kita untuk datang ke dunia ini. Dia memberi diri disalib, dia memberikan dirinya tergantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, semuanya karena kasih-Nya. Dan kasih ini kalau dia memberikan nyawanya buat kita, dia pasti memberikan penyertaannya buat kita. Banyak orang berkata bahwa Tuhan gak ngerasain sih seperti yang tak rasain. Tuhan gak ngerti sih apa yang saya hadapin. Percayalah begini, Tuhan sangat mengerti. Why? Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah mengalami kondisi-kondisi yang jauh lebih susah dari yang kita pernah alami hari-hari ini. Sebab itu, yuk kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan memberi kita mandat, dan penyertaannya itu memampukan kita menyelesaikan setiap mandat kerajaan. Dan percayalah, di dalam keberanian kita untuk bersaksi menyatakan pribadi Kristus, kuasa, kasih, berkat, penyertaan akan selalu dinyatakannya bagi setiap kita. Kita tutup dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pesan ini, biar ini menjadi pesan yang menguatkan kami untuk kami menjadi berani menyatakan pribadi Kristus, berani menyatakan kebenaran di tengah kondisi apapun yang sulit yang kami alami, di tengah kondisi berat yang mungkin datang menghadang perjalanan kami. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan membuat kami kuat, membuat kami berani, dan kami keluar sebagai pemenang kehidupan. Berkati setiap komsel, berkati setiap gembala sektor, berkati setiap gembala wilayah, biar kami melakukan bagian dan fungsi kami dengan sukacita. Dan kami percaya komsel-komsel akan diberkati dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.